ketika kita bicara Pancasila, ada satu hal yang tidak mungkin kita lupakan, bahwa Pancasila ini lahir dari sebuah proses yang panjang, lahir dari sebuah perenungan yang tidak sederhana, yang kemudian menjadi sebuah kesepakatan besar bangsa ini. Kebetulan saya pernah datang ke Pulau Pancasila, Pulau Indi. Bapak Ibu, ada yang pernah hadir ke Pulau Indi? Bagaimana di tengah pengasingannya Bung Karno terinspirasi, ya, tahun 34-38 beliau diasingkan di Indi. Dalam perenungannya yang diabadikan di bawah pohon sukun itu, beliau mampu menyarikan dari banyak nilai-nilai yang ada di Indonesia ini. Makanya Pancasila dalam konsep filsafat hukum kita, Pancasila ini merupakan grundnot, sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua tata aturan, regulasi yang ada di Indonesia ini harus punya nilai-nilai Pancasila. Dan Pancasila ini merupakan sebuah kesatuan, bukan prasmanan, sukanya dengan sila-sila tertentu misalnya. Tapi ini menjadi sebuah satu nilai utuh yang menjadi, kalau tadi Pak Direktur menyampaikan ide atau gagasan Pak atau Bung Karno, tentu kita sebagai generasi penerus, kalau kata anak sekarang itu, kita ini pewaris, ya. Sementara perintisnya itu adalah founding fathers kita, masuk Bung Karno di dalamnya. Ini warisan yang tidak sederhana, ini warisan yang patut untuk kita jaga dengan berbagai keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, puluhan ribu pulau, ribuan bahasa, dan Sabang sampai Merauke. Orang akan terpana melihat keanekaragaman budaya, adat, bahasa, tetapi bisa menyatukan diri, berhimpun dalam sebuah negara yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini tidak mudah. Banyak negara di Eropa, di Timur Tengah yang tidak besar-besar amat dan tidak begitu beragam suku, adat, budaya, bahasa, mereka terpecah. Bahkan dalam pidato Bung Karno di UN, bagaimana konsep Pancasila inilah yang bisa menyatukan Republik Indonesia. Tentu ini harus kita jaga. Tentu semangat ini harus kita wariskan dan menjadi bagian yang terus mengalir dalam nafas dan darah kita. Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini tentu ketika kita bicara Pancasila, kalau secara institusi Pak Direktur ini dibentuk melalui Perpres, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan sekarang kemarin sudah menjadi hak inisiatif DPR RI. Saya salah satu perumusnya Pak di Panja BPIP itu. Ini kita berikan kewenangan lebih besar, ya, kelembagaannya dalam bentuk undang-undang. Jadi BPIP ini Bapak Ibu, ini lahir dari sebuah Perpres, dan sekarang kita perkuat, ya, perantah hukumnya itu menjadi undang-undang. Nah, kita tinggal tunggu Pak Dir ini surprise dari pemerintah untuk kita bisa bahas lebih lanjut nanti ini. Jadi Pancasila ini, ya, sebuah warisan yang diberikan oleh founder-founders kita, tentu sekarang ini menjadi
bisa jadi asing di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila hanya dianggap sebagai hafalan. Bahkan hafal pun sudah mulai berkurang Pak Dir. Yang dulu pernah punya buku ajar dan belajar PMP siapa? Ya zaman Pak Dir, zaman Ibu Wakil Bupati. Tapi adik-adik sekalian ini yang baru kuliah pernah dapat pelajaran PMP enggak? Enggak ada. Bahkan saya dulu nggak beli bukunya, dapat dari kakak kelas gitu. Ya kan, bukunya menurun gitu. Pendidikan moral Pancasila. Nah sekarang tentu nilai-nilai itu dengan kemajuan teknologi, ya, ini harus bisa kita sarikan, kita terjemahkan dalam berbagai bentuk kegiatan, dalam berbagai bentuk aktivitas, dalam berbagai bentuk kebijakan. Seperti halnya yang kemarin cukup ramai yang disampaikan oleh teman-teman dari psikologi UI, dan saya bersyukur kemarin Pak Bupati beserta seluruh ormas, keagamaan, pemuda, ya, bahwa Banyumas ini haram hukumnya untuk kaum LGBTQ. Tepuk tangan untuk Pak Bupati dan Ibu Wakil. Tentu ini tidak kita letakkan dalam konteks HAM. Sebagai pribadi, mereka korban dan harus kita bantu untuk kembali menjadi normal kembali. Karena ini penyakit. Tapi mensiarkan, mengajak orang terhadap sebuah paham yang di dalam Perpres yang ditandatangani Pak Prabowo itu disebut juga sebagai ancaman non-militer buat Republik kita. Tentu kita dukung ini, karena yang namanya invasi Bapak Ibu, walaupun sekarang kita dipertontonkan di media bagaimana perang di Timur Tengah, Amerika melawan Iran, Israel, ya, itu fisik. Tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa invasi, ya, serangan dari negara dari luar kita itu, yang saya pernah pahami itu ada 3F, yaitu dengan food, fashion, dan fun. Ini kadang merajalela nih. Kalau kita tanya nih Bu Wakil Bupati, ini adik-adik pernah makan cimplung nggak? Ya sudah pernah makan cimplung di mana? Oh, yang makan Korea itu, makanan Korea itu apa? Biasanya anak-anak muda suka. Hah? Apa? Ramen. Ramen Jepang. Tokoyaki. Nah, topoki gimana? Tokoyaki gitu ya. Takoyaki Jepang. Ada tadi Korea itu. Tapi bukan Korea yang babak baju ini food ya, makanan. Itu dalam kehidupan kita sekarang, ya, invasi, ya, budaya tadi dengan makanan, dengan fashion, ya, dengan lifestyle-nya itu, dengan pakaian, dengan dandan-dandannya itu, dan juga fun-nya. Gitu. Bagaimana orang dibawa mencari kesenangan, ya, seperti bagaimana orang-orang Barat itu mendapatkan kesenangan. Kayaknya nggak keren kalau nggak itu tren Barat. Nah tentu saya berharap kepada generasi penerus, adik-adik kampus, kita bisa memfilter dengan Pancasila ini. Kita bisa punya jati diri yang kokoh dengan nilai-nilai Pancasila ini. Nah inilah sebenarnya yang harus kita perkuat dalam berbagai kegiatan, entah seminar, entah sosialisasi, ya. Dan ini kan tema kita ini relawan kebajikan Pancasila. Jadi bukan sekedar sosialisasi, bukan sekedar mendengarkan materi, tapi kita menjadi orang-orang, menjadi relawan yang bergerak
menarasikan Pancasila ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu ini adalah benteng moral kita. Dan satu lagi sebelum saya tutup, saya perlu mengingatkan bahwa Pancasila ini final. Ya, Pancasila ini menjadi sebuah kesepakatan bersama bangsa kita. Dan jangan pernah pula kita membentur-benturkan Pancasila dengan urusan agama. Karena sejatinya Pancasila dan agama itu saling menguatkan. Pancasila dan agama itu tidak saling bertentangan. Ya, kalau ada aliran yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ya jangankan Pancasila, nilai agamanya pun dia menyimpang. Nah, ini tentu menjadi bahan buat kita semua bahwa hadirnya Pancasila ini memperkuat NKRI, memperkuat kebinekaan kita, dan memperkuat jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang besar. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yanuar Arif Wibowo yang telah menyampaikan